Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di video kali ini saya akan membawakan tema dengan judul urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi yang pertama adalah apa sih itu pengertian integrasi nasional? Jadi teman-teman, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya, suku, agama dan wilayah dalam satu kesatuan negara yang utuh dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk. Integrasi nasional memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Urgensi dari integrasi nasional berarti pentingnya proses tersebut untuk menciptakan stabilitas dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa integrasi nasional, perbedaan yang ada justru berpotensi menimbulkan konflik, disintegrasi, dan melemahnya identitas nasional. Kata lain, integrasi nasional menjadi parameter atau tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika integrasi berjalan baik, dengan hadirnya rasa saling menghargai, toleransi, kesamaan visi kebangsaan, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kokoh meskipun terdiri atas berbagai perbedaan. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
integrasi nasional yang umum dikenal dalam pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, integrasi sosial, yaitu merupakan penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang, budaya, suku, dan agama ke dalam kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Yang kedua, integrasi politik, yaitu proses penyatuan berbagai kepentingan politik dan ideologi dalam sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis sehingga tidak memecah belah bangsa. Yang ketiga, integrasi ekonomi, yaitu pemerataan pembangunan dan akses ekonomi antar wilayah agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat memicu ketidakpuasan dan disintegrasi. Yang keempat, integrasi budaya adalah penerimaan dan pengakuan terhadap keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional tanpa menonjolkan satu budaya tertentu. Dan yang terakhir atau kelima, integrasi teritorial atau wilayah, penyatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan negara yang berdaulat dan tidak terpecah. Dinamika dan tantangan internasional yang pertama, keberagaman sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini bisa menjadi sumber konflik sosial dan perpecahan. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu ketimpangan antar wilayah dan kelompok masyarakat bisa memicu rasa ketidakadilan dan kekecewaan terhadap negara. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi, paham ekstrim yang menolak perbedaan atau ideologi negara dapat mengancam persatuan. Yang keempat, hoax dan disinformasi di media sosial, penyebaran informasi palsu bisa memicu konflik, menciptakan perpecahan, dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kelima, separatisme dan konflik daerah. Beberapa wilayah memiliki sejarah atau gerakan separatis yang menolak integrasi dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keenam, kurangnya pendidikan nilai kebangsaan. Minimnya penanaman nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda, bisa melemahkan rasa cinta tanah air. Ketimpangan atau kesenjangan adalah suatu keadaan di mana terdapat ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi di masyarakat, baik akses pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Saat ini, pendidikan Indonesia masih memiliki ketimpangan di berbagai daerah, terutama Indonesia Timur. Ketimpangan pendidikan Indonesia Timur disebabkan beberapa aspek, diantaranya yaitu kualitas pengajar, akses menuju pendidikan, dan fasilitas yang tersedia. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Ketimpangan ini juga selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-10, yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Program ini telah melakukan berbagai kajian untuk menemukan solusi dari 17 tujuan yang menjadi fokus, di mana salah satunya adalah ketimpangan yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam upaya memperkecil angka ketimpangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah pusat pun perlu meningkatkan dan mengevaluasi hak otonomi daerah Indonesia Timur agar pemerintahan setempat dapat merencanakan strategi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Tidak hanya pemerintah, tetapi setiap orang termasuk pengajar dan pelajar. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengatasi ketimpangan pendidikan Indonesia, baik melalui pengabdian masyarakat, kegiatan mengajar ke sekolah-sekolah, membantu menyampaikan aspirasi dan saran kepada pemerintah, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Perang dua kelompok warga di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua masih terjadi. Perang antar suku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi. Dua kelompok suku di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua terlibat perang pada bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Diduga karena ada warga Duga yang dibunuh oleh warga Lanijaya. Tewasnya Bupati Yahukimo Abok Busuk diduga menjadi penyebab perang antar suku ini. Sejumlah rumah hancur dan 2 rumah lainnya dibakar. Menewaskan 6 orang.
Sebanyak 41 orang luka-luka dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Yahukimo. Empat, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting karena bagi suatu negara karena beberapa alasan utama. Yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Integrasi nasional membantu menciptakan rasa persatuan di antara beragama, suku, agama, budaya, dan daerah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sehingga mencegah konflik yang dapat mengancam keutuhan negara. Yang kedua, memperkuat identitas nasional. Dengan adanya integrasi, warga negara dapat merasa lebih terhubung dengan identitas nasional yang lebih besar. Meskipun mereka berasal dari latar belakang berbeda, ini membangun rasa bangga terhadap negara dan meningkatkan solidaritas sosial. 3. Pembangunan ekonomi yang merata. Integrasi nasional memungkinkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. 4. Stabilitas politik. Negara yang terintegrasi dengan baik lebih mungkin memiliki stabilitas politik yang kuat. Konflik antar kelompok, etnis, agama, atau daerah dapat mengganggu stabilitas politik dan memperburuk kondisi sosial ekonomi. 5. Nilai historis, sosiologis, dan politik terkait integrasi nasional. Yang pertama, nilai historis. Nilai historis meliputi perjuangan kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Tokoh-tokoh dari berbagai daerah bersatu tanpa memandang latar belakang untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak penting integrasi nasional. Sumpah Pemuda ini mencerminkan kesadaran kolektif untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bahasa. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 menjadi simbol keberhasilan perjuangan yang didasarkan pada integrasi berbagai elemen masyarakat. Yang kedua, nilai sosiologis yang meliputi 1. Keberagaman sebagai kekuatan. Indonesia terdiri dari ratusan suku, budaya, dan agama. Integrasi nasional memungkinkan perbedaan tersebut hidup berdampingan dalam harmoni sosial. Yang kedua, toleransi dan gotong royong. Nilai-nilai sosial seperti toleransi, musyawarah, dan gotong royong memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Dan yang ketiga, identitas kolektif. Integritas nasional membantu menciptakan identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia yang melampaui identitas suku atau daerah. Yang ketiga, nilai politik meliputi yang pertama, legitimasi pemerintah. Integrasi nasional mendukung legitimasi pemerintah pusat karena seluruh rakyat merasa memiliki peran dalam negara. Yang kedua, kestabilan politik. Negara yang terintegrasi cenderung memiliki stabilitas politik yang kuat karena masyarakat bersatu dalam tujuan dan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, kebijakan yang inklusif. Integrasi mendorong pembentukan kebijakan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, bagai jauh bagaimanapun di sana, bagaimanapun di sana. Katamu lawanlah adinda, adinda iman tidak ada rasa melayang, iman tidak ada rasa melayang. Sayang, sayang, sifat tokaan, makego, tego, gorokan. Sayang, 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 sifat tokaan, makego, tego, gorokan. Sayang, sa jujur, iwanam ko bisa berpari sa muna keke, sa muna keke. Kesimpulannya adalah integrasi nasional memiliki nilai historis sebagai warisan perjuangan, nilai sosiologis sebagai landasan hidup bersama yang harmonis, dan nilai politik sebagai fondasi kestabilan dan kemajuan negara.